Shalom, Bapak dan Ibu dosen. Terima kasih sudah memberikan kami kesempatan dalam melakukan presentasi mengenai manajemen laktasi dan pijat oksitosin. Perkenalkan, nama saya Garnis Tri Kurniawati. Saya adalah anggota dari grup 3A. Grup 3A ini terdiri dari Aditya, Anissa, Antonia, Arta, Asima, Asriani, Buffon, Chevin, Eka Octavia, Eka Prasetyaningsih, Epifania, Errol, Esther, Garnis, Grace, Gusti, Immanuel, Inamber, Irawati, Jonathan, Yunus, dan Kristi Anggun. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen laktasi. Manajemen laktasi itu merupakan usaha seorang ibu agar proses menyusui itu dapat berhasil. Kita sendiri tahu bahwa ASI sendiri merupakan nutrisi yang paling baik bagi bayi baru lahir, yang mana sifat ASI tersebut bersifat eksklusif, artinya langsung dari sumber ASI. Nah, pemberiannya ini berlaku pada bayi berusia 0 sampai 6 bulan. Nutrisi yang terkandung dalam ASI itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat ASI bagi ibu. Yang pertama kita tahu bahwa manfaat ASI itu bisa membuat terjalinnya kasih sayang dan ikatan batin antara ibu dan anak. Yang kedua, menjadi KB alami untuk menunda kehamilan yang berikutnya. Yang ketiga, pastinya hemat dan lebih ekonomis. Yang keempat, dia memberikan kepuasan karena kebutuhan bayi itu sudah terpenuhi. Dan yang terakhir, yang kelima, itu mengurangi resiko pendarahan, kanker payudara, dan penyakit kardiovaskular. Nah, di sini ada manfaat ASI. Yang pertama, dia memiliki nutrisi yang lengkap dan mudah dicerna bagi bayi. Yang kedua, mencegah terjadinya alergi. Yang ketiga, sebagai antibodi alami dan mencegah infeksi. Yang berikutnya meningkatkan kesehatan dan pastinya kecerdasan yang optimal bagi bayi tersebut. Membantu pertumbuhan rahang, gusi, dan gigi bayi. Memberikan rangsangan otak dan saraf. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusui bayi. Yang pertama, ibu-ibu harus ketahui bahwa sebelum menyusui bayi, ibu harus melakukan cuci tangan dengan sabun dan air bersih, mengeluarkan sedikit ASI, lalu oleskan pada puting dan areola sekitar. Yang berikutnya, posisikan bayi dengan menghadap kepada ibu atau payudara ibu. Selanjutnya, jika payudara ibu besar, perlu dipegang dengan ibu jari dan jari lainnya untuk menopang. Sendawakan bayi dan untuk ibu, minum air putih minimal 1 gelas. Setelah itu kembali oleskan puting dan areola dengan ASI. Ingat untuk tidak mengelap. Jika payudara terasa kosong, lepaskan isapan bayi dengan menekan dagu ke bawah. Nah, terakhir, sebelum memasukkan puting dan areola ke mulut bayi, rangsang dahulu bayi menggunakan jari yang didekatkan ke sisi mulut bayi. Nah, berikutnya ada posisi menyusui dan pelekatan bayi, sudah disediakan di slide. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Esther Navitasari. Saya menjelaskan topik selanjutnya tentang pijat oksitosin. Di slide ini sudah dijelaskan pijat oksitosin merupakan salah satu upaya untuk melancarkan produksi ASI. Pemijatan ini dilakukan dengan memijat area tulang leher, punggung, dan tulang belakang hingga kosta ke-5 dan ke-6. Hal ini dilakukan untuk merangsang hormon prolaktin dan oksitosin pasca proses melahirkan. Kapan kita melakukan tindakan pijat oksitosin? Ini dapat dilakukan 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Dilakukan selama kurang lebih 15 hingga 20 menit. Slide selanjutnya tentang manfaat pijat oksitosin. Yang pertama, memberikan kenyamanan bagi ibu yang sedang menyusui. Yang kedua, membantu secara psikologis agar ibu tetap tenang dan tidak stres. Yang ketiga, membantu dalam mengurangi pembengkakan. Keempat, mengurangi terjadinya sumbatan ASI. Kelima, membantu dalam merangsang pelepasan hormon oksitosin. Dan yang keenam, mempertahankan produksi ASI ketika ibu atau bayi sedang sakit. Dari manfaat tersebut, ada manfaat utama, yaitu membantu
Setiap ibu menyusui agar dapat memberikan ASI secara maksimal kepada buah hati. Selanjutnya, kemudian langkah-langkah melakukan pijat. Yang pertama, lepaskan baju bagian atas ibu. Ibu dapat miring ke kanan atau ke kiri lalu memeluk bantal atau dengan posisi duduk. Kemudian pasangkan handuk, lumpuri kedua telapak tangan dengan minyak atau baby oil, lalu pijat sepanjang kedua sisi tulang belakang ibu dengan kedua kepalan tangan dengan ibu jari menunjuk ke depan. Kemudian menekan kuat-kuat kedua sisi tulang belakang membentuk gerakan-gerakan melingkar kecil-kecil dengan kedua ibu jari. Lalu, pada saat bersamaan memijat kedua sisi tulang belakang ke arah bawah. Lalu yang terakhir, slide yang terakhir ini ada pemicu refleks oksitosin. Pemicunya itu ada perasaan puas, bahagia, percaya diri, memikirkan bayi dengan penuh kasih sayang, dan adanya perasaan positif lainnya. Kemudian sensasi menggendong dan menyentuh bayi, mencium dan menatap bayi, lalu mendengarkan suara bayi menangis dan bekerja saat ibu berharap bisa memberikan ASI pada bayinya. Sedangkan penghambat dari munculnya oksitosin ini ada perasaan negatif, kesakitan, khawatir, ragu-ragu. Berikut daftar pustaka yang kita gunakan untuk presentasi kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan dengan Garnis. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan dapat membantu para ibu yang sedang menyusui. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Halo teman-teman, sekarang kami akan mempraktekkan pijat laktasi dan oksitosin. Yang pertama, kami akan mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. 2 buah handuk besar bersih, air hangat dan air dingin dalam baskom, lalu 2 buah waslap atau sapu tangan, dan yang terakhir minyak kelapa atau baby oil. Setelah mempersiapkan alat-alat, komunikasikan kepada ibu agar ibu dapat membangkitkan rasa percaya dirinya dan agar ibu juga memiliki perasaan baik tentang bayinya. Berikut adalah langkah-langkah melakukan pijat oksitosin. Yang pertama, lepaskan baju bagian atas. Ibu diposisikan miring ke kanan atau ke kiri, lalu memeluk bantal atau bisa juga dengan posisi duduk. Memijat sepanjang kedua sisi tulang belakang dengan kedua kepalan tangan dengan ibu jari menunjuk ke depan. Menekan kuat-kuat kedua sisi tulang belakang membentuk gerakan-gerakan melingkar kecil-kecil dengan kedua ibu jari. Pada saat yang bersamaan, memijat kedua sisi tulang belakang ke arah bawah. Lalu, dengan gerakan yang sama, pijat dari leher ke arah tulang belikat selama 2-3 menit. Pijatan ini diulangi hingga 3 kali. Membersihkan punggung ibu dengan waslap air hangat dan air dingin secara bergantian.
Bagaimana cara melakukan manajemen laktasi yang tepat? Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air sampai bersih dengan 6 langkah cuci tangan. Keluarkan sedikit ASI, lalu oleskan pada puting dan areola sekitar. Kemudian, posisikan bayi menghadap ke ibu atau ke payudara. Jika payudara ibu besar, perlu dipegang dengan ibu jari dan jari lainnya untuk menopang. Sebelum memasukkan puting dan areola ke mulut bayi, rangsang dahulu bayi menggunakan jari yang didekatkan ke sisi mulut bayi. Jika payudara sudah terasa kosong, lepaskan isapan bayi dengan menekan dagu ke bawah. Setelah itu, oleskan kembali ASI ke puting dan areola. Ingat jangan mengelapnya. Lalu, sendawakan bayi dan ibu dianjurkan untuk minum air putih minimal 1 gelas.